Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, gembira sekali pagi ini saya bisa hadir di sini, bertatap muka dengan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian untuk membicarakan mengenai data. Pada tanggal 16 Agustus 2019 yang lalu, dalam pidato kenegaraannya, Bapak Presiden menyatakan bahwa data adalah jenis kekayaan baru yang jauh lebih berharga daripada minyak. Data is the new oil. Tetapi perlu kita pahami bahwa data yang dimaksud oleh Bapak Presiden dalam kalimat ini adalah data yang bukan sekedar data. Bukan data abal-abal, tetapi data yang betul-betul berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang berkualitas artinya data yang kita kumpulkan harus relevan dengan permasalahan kita hadapi. Yang kedua, data tersebut harus terjamin akurasinya, metodologinya bisa dipertanggungjawabkan, konsep definisinya mengacu kepada standar yang ada. Data tersebut harus up to date. Data tersebut harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Jangan sampai kita memperoleh data tahun ini tidak terbanding tahun yang lalu, sehingga ketika kita harus membuat sebuah keputusan menjadi bingung semuanya. Kemudian data tersebut harus mudah diakses dan gampang untuk diinterpretasikan. Itu yang dimaksud data oleh Bapak Presiden di dalam pidato kenegaraannya. Kita semua tahu bahwa kita masuk ke dalam era revolusi industri 4.0. Ketersediaan dan jenis data menjadi berubah total. Kalau dulu kita memperoleh data hanya lewat sensus, lewat survei, lewat catatan administrasi. Tetapi dengan adanya big data, ketersediaan menjadi berubah. Sumber datanya beraneka ragam. Kita mempunyai data administratif, di mana data tersebut muncul dari proses administrasi sebuah kegiatan. Jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit, catatan administrasi seperti asuransi dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan data digital komersial, transaksi kartu kredit yang terjadi karena adanya transaksi antara dua entitas, ataupun belanja online di mana ada pembeli dan penjual di sana. Itu bisa kita gunakan. Kita juga bisa menggunakan perangkat pelacakan GPS. Misalnya dengan menggunakan data mobile positioning data, kita bisa melacak pergerakan orang per orang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kita juga bisa mendapatkan data perilaku perubahan konsumsi konsumen ketika dia belanja di online. Kita juga bisa menggunakan data opini yang bertebaran di media massa. Apa yang ingin saya garis bawahi dari sini? Dengan adanya era revolusi industri 4.0, kita semua harus merubah mindset kita bahwa data tidak lagi berupa angka. Data bisa berupa karakter, bisa berupa simbol, bisa berupa gambar, bisa berupa peta, bisa berupa suara, bahkan oleh bunyi. Suka atau tidak suka, semua harus beradaptasi ke sana. Pertanyaannya, apakah BPS sebagai National Statistics Office juga mengadopsi ini? Misalnya saja saya perlu infokan bahwa sejak 2016 bulan Oktober, BPS sudah menggunakan mobile positioning data untuk menghitung jumlah wisatawan mancanegara. Untuk menghitung produksi padi, kita sekarang menggunakan data satelit, bekerja sama dengan BIG, LAPAN, BPPT, dan Kementerian ATR, di mana dari peta satelit itu kita ambil sampel dan kemudian petugas harus datang ke sana dengan lokasi yang sudah kita lock, sehingga petugas harus betul-betul hadir dan memotret sawah dengan menggunakan HP, dan itu kita kirim ke server. Kalau kita tidak mengadopsi hal-hal seperti itu, ke depan tentu kita akan ketinggalan. Cuma permasalahan yang perlu kita perhatikan betul,
ketika kita bicara dengan big data, belum ada manual resmi dari United Nations atau lembaga internasional lainnya. Agak berbeda masalahnya ketika kita bicara mengenai data pemerintah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Januar. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 mengenai statistik, di sana statistik bisa dibagi menjadi 3. Ada statistik dasar. Statistik dasar pada dasarnya adalah statistik yang pemanfaatnya digunakan oleh masyarakat secara luas, bersifat makro, nasional, dan lintas sektoral. Statistik dasar inilah yang menjadi tugas BPS untuk dikumpulkan datanya. Saya ambil contoh data pertumbuhan ekonomi, data inflasi, data indeks pembangunan manusia, dan sebagainya. Yang kedua adalah data sektoral. Data yang dikumpulkan oleh masing-masing KL untuk menjalankan tupoksinya. Misalnya Kementerian KKP mengumpulkan data mengenai jumlah kapal menurut tonnase. Kemudian Kemendikbud mengumpulkan data mengenai jumlah guru beserta seluruh karakteristiknya. Dan satu lagi adalah statistik khusus yang dikumpulkan oleh institusi, lembaga, atau perorangan. Yang paling populer misalnya adalah quick count. Permasalahan yang kita hadapi saat ini adalah sulit sekali mencari data sektoral. Bapak dan Ibu sekalian berusaha mencari, susah sekali, tersebar di mana-mana. Dan kalaupun itu ditemukan, seringkali bentuknya tidak standar. Ada yang dalam bentuk JPEG, dalam bentuk PDF file, sehingga tidak bisa diolah lebih lanjut. Ada juga yang datanya berbeda-beda. Kemungkinan dua-duanya betul, tetapi menggunakan konsep dan definisi yang sama. Misalnya saja jumlah penduduk bisa beda pada satu provinsi tertentu karena pengguna data tidak menyadari bahwa yang satu menggunakan konsep de jure berdasarkan KTP, yang satu menggunakan konsep de facto berdasarkan tempat tinggal. Itu adalah contoh-contoh perbedaan, selain juga karena dia perbedaan kode referensi. Jakarta Utara mempunyai kode yang berbeda-beda antar instansi, dan satu lagi adalah geospasial. Kita tidak pernah membayangkan, dulu saya tidak pernah bermain dengan peta, tetapi dalam rangka SDGs kita menggunakan peta dari berbagai kementerian, dan peta yang nampaknya buat saya sama, ketika kita olah, kita teliti, ternyata hasilnya berbeda-beda. Karena itulah dibuatlah One Map Policy. Menyadari kesanalah atas inisiatif KSP, Bappenas dan sebagainya, dikeluarkan Perpres 1 Data pada tahun 2019 ini yang harus dipatuhi oleh seluruh produsen data, baik dia bergerak di data pemerintah maupun big data. Yang pertama harus ada standar data yang baku. Yang kedua, metadata. Metadata ini menjadi penting. Metadata adalah sebuah deskripsi bagaimana data tersebut dikumpulkan. Berapa jumlah sampel yang digunakan. Kemudian juga ada paparan mengenai konsep, definisi, jenis variabel yang dikumpulkan, sehingga akan memberikan pemahaman yang komplit kepada audiens ketika dia akan menggunakan data tersebut. Ada warning mengenai kelebihan data tersebut, juga titik-titik kelemahannya. Harus mempunyai kaidah interoperabilitas. Nggak ada gunanya masing-masing ngumpulin data, kemudian nggak bisa diakses orang lain. Di dalam era sekarang semuanya harus sharing. Misalnya BPS sekarang sedang menggandeng teman-teman yang bergerak di e-commerce. Kita semua harus berkontribusi supaya kita tahu berapa big picture dari e-commerce kita. Ke depan preferensi dari konsumen Indonesia kepada barang tertentu apa saja. Switching dari perilaku konsumsi ini menjadi sesuatu yang penting. Kemudian juga idealnya kita menggunakan satu kode referensi ataupun data induk. Kita mau bicara data pemerintah, mau menggunakan big data. Proses bisnis yang diacu di dalam statistik tetap sama. Kalau saya mengacu kepada United Nations manual yang ada di sana, ada sebuah proses bisnis yang dinamakan GSPPM. Di sana tahap pertama, kita mau mengumpulkan data sendiri, mau menggunakan big data, tetap sama, specify it. Apa sih yang mau kita gunakan? Kemudian sesudah sana kita tentu membuat sebuah rancangan. Kalau di dalam sensus atau survei, tentu kita menentukan metodologi, mendesain kuesioner dan sebagainya.
Tetapi kalau di dalam big data, kita perlu membangun sebuah algoritma yang mungkin bisa berbeda-beda antar institusi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada proses collecting, ada processing, diseminasi, dan evaluasi yang mendalam. Kalau ini semua bisa kita lakukan, apa yang kita harapkan nanti adalah mendapatkan data yang berkualitas, yang saya sebut relevan dengan masalah yang kita hadapi. Jangan sampai masalah kita hadapi A, kita mau mengumpulkan data mengenai desa tertinggal, yang kita kumpulkan mengenai kota dan sebagainya. Jadi harus betul-betul match antara data yang kita kumpulkan dengan masalah yang kita hadapi. Akurasi, kalau kita bicara statistik dari pemerintah, sudah ada guidance resmi. Misalnya ketika BPS menghitung pertumbuhan ekonomi, semuanya harus mengacu kepada System of National Account. Di dalam membuat big data ada algoritma-algoritma yang meskipun belum seragam, tetapi harus tetap menjadi acuan dan seterusnya. Dan yang penting di sana adalah adanya interpretabilitas. Jadi data tidak bisa lagi hanya diterbitkan dalam sebuah tabel. Kalau dalam tabel yang senang paling statistisi atau profesor-profesor yang pekerjaannya menjadi peneliti begitu. Kalau kita kan nggak pingin datanya kita berkerut memelototi tabel yang kadang-kadang susah dicerna. Sehingga perlu kita kemas dalam bentuk videografis maupun geografis dan sebagainya. Banyak upaya yang sudah dilakukan BPS untuk menuju satu data, tetapi harus diakui masih banyak tugas berat lain yang harus kita lakukan. Kita sudah bekerja sama dengan KL, mengumpulkannya dalam satu kesatuan. Misalnya kalau Bapak dan Ibu masuk ke web BPS, silahkan download buku statistik Indonesia. Yang terakhir adalah 2019, data itu bukan dari data BPS. Tetapi kumpulan dari data BPS beserta data-data dari KL lain. Supaya kita mempunyai gambaran yang komprehensif terhadap persoalan yang dihadapi Indonesia. Luas area kita peroleh dari Kemendagri, jumlah guru dari Kemendikbud, jumlah kriminalitas dari Polri, dan sebagainya. Intinya kita semua perlu berkolaborasi dengan erat, menghilangkan ego-ego sektoral kita, dan kita semua bekerja, baik di pemerintah maupun swasta, adalah demi Indonesia tercinta. Jadi alur ini harus betul-betul kita ikutin ke sana. Satu catatan terakhir, bahwa untuk menghasilkan data statistik yang baik, tidak bisa hanya komitmen dari satu pihak. Perlu komitmen dua pihak. Metodologinya sebagus apapun, nggak akan berfungsi kalau peran serta masyarakat tidak bagus. Dari sisi pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun institusi harus mengikuti prinsip satu data yang sudah diterapkan dalam Perpres. Kemudian dia juga harus konsisten, kolaborasi penting, dan perlu berbagai upaya dari semua pihak. Betapa data itu penting. Tanpa data kita semua seperti melangkah di dalam gelap gulita. Dari sisi responden, baik itu rumah tangga maupun perusahaan, kita harus menjadi responden yang baik, memberikan jawaban yang jujur, tetapi juga perlu ada garansi bahwa data mereka betul-betul diprotek. Itulah sebabnya ada pesan dari Pak Presiden pada pidato kenegaraan bahwa data pribadi harus diproteksi dan kedaulatan data harus diwajibkan. Kita juga berharap misalnya dalam kasus data Dukcapil, masyarakat perlu untuk melaporkan diri secara aktif. Jangan hanya komplain ketika ada masalah. Jadi kerjasama antar dua pihak ini menjadi penting dan perlu untuk memberikan umpan balik. Terakhir saya ingin menginfokan bahwa pada tahun 2020 nanti Indonesia beserta 53 negara akan melakukan sensus penduduk. Untuk pertama kalinya BPS akan bekerja sama dengan Dukcapil Kemendagri dengan tujuan untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia. Kita mau bicara soal pertanian, kita bicara soal pangan, perumahan, apapun, kunci dasarnya adalah data penduduk. Karena itu untuk pertama kalinya kita sepakat bahwa sensus penduduk ini adalah milik
Indonesia bersama, dan kita akan menggunakan multi-mode data collection. Yang pertama, Bapak dan Ibu nanti bisa menggunakan HP ya untuk mengisi data sendiri-sendiri. Kalau itu tidak berhasil, akan ada kunjungan dari petugas dengan menggunakan tablet, HP, ataupun menggunakan kuesioner yang baku, terutama untuk wilayah-wilayah terpencil di Indonesia Timur. Jadi untuk bisa mewujudkan ini, seluruh negara, 54 negara akan bersama-sama pada tahun 2020, dan kita perlu partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mari nanti di tahun 2020 kita bersama-sama mencatat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.